Assalamualaikum, kembali pada materi sosiologi kelas 11 tentang stratifikasi sosial. Apa saja yang akan kita bahas? Mari kita lihat di video ini. Pertama, tentang pengertian. Sebelum lanjut ke materi yang lain, kita harus tahu apa itu stratifikasi sosial. Di mana stratifikasi sosial adalah pembedaan secara bertingkat atau secara vertikal, baik itu dari sosial, ekonomi, politik, hukum, agama, dan juga budaya. Tentunya sesuatu itu yang dianggap sangat berharga di dalam masyarakat. Yang kedua, indikator. Indikator di sini adalah pokok-pokok yang menjadi dasar dalam penentuan stratifikasi sosial. Ada kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, dan juga ilmu pengetahuan. Kekuasaan di sini untuk orang-orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan tinggi dan rendahnya. Kemudian untuk kehormatan, di mana seseorang itu dilihat dari perannya di masyarakat. Misalnya pada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Kalau dari sistem keturunan, kita melihat pada sistem kasta dari tingkatan paria sampai dengan brahmana. Kalau dari ekonomi ada kelas bawah, menengah, dan juga kelas atas. Nah, kalau untuk kriteria pendidikan, dilihat dari dia mengenyam pendidikan terakhir itu SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Selanjutnya tentang sifat stratifikasi sosial yang dibagi menjadi 3, terbuka, tertutup, dan juga campuran. Pertama, jenis stratifikasi dengan sifat terbuka, di mana orang-orang itu dapat berpindah dari tingkat satu ke tingkat yang lainnya dengan usaha yang mereka lakukan. Baik itu dari bawah bisa naik ke tingkat yang atas ataupun sebaliknya. Kedua, yang bersifat tertutup, di mana orang-orang yang tidak dapat menduduki status sosial atau strata sosial di posisi yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Jadi hanya orang-orang yang sudah ditentukan sejak awal yang bisa mendudukinya. Misalnya pada sistem kasta. Kemudian terakhir, jenis dengan sifat campuran. Contohnya seseorang bisa berpindah untuk bekerja sebagai pemimpin dan tidak memungkinkan untuk menjadi bangsawan atau tokoh dalam masyarakat. Stratifikasi sosial ini campuran antara yang terbuka dengan tertutup. Materi selanjutnya tentang bentuk stratifikasi sosial. Pertama, sistem kasta, di mana seseorang itu sudah dilahirkan dalam kondisi status sosial yang tinggi atau status tersebut tidak bisa berubah hingga kapanpun. Sistem ini masuk pada stratifikasi sosial yang tertutup. Nah, yang kedua ada sistem kelas. Artinya, sistem ini terdiri atas kumpulan orang yang mempunyai status yang sama dengan parameter strata dari kekayaan, pendidikan, pendapatan, dan juga pekerjaan. Sistem ini tergolong pada sifat yang terbuka. Dan ada sistem meritokrasi, yang artinya sistem ini merupakan sebuah sistem yang dilatar belakangi atas kepercayaan bahwa strata sosial akan didapat atas usahanya sendiri. Materi selanjutnya tentang proses terbentuknya stratifikasi sosial. Nah, dari mana sih stratifikasi sosial itu ada? Pertama, stratifikasi itu didapat dengan sendirinya, biasanya karena kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian keanggotaan, dan juga kepemilikan harta yang diwariskan sejak awal. Nah, yang kedua itu stratifikasi yang sengaja disusun, biasanya juga terkait pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi yang formal. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa semangat belajar.